Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini pagi-pagi tadi dari Gus Yon minta kontaknya Gus Ipul. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bersilaturahim dengan Gus Ipul. Gila, delok level itu koyo foto garangan ini. Tapi lek Gus Ipul ini gak mau garangan ini paham tentang akhlak ini lek Pak Hari ini tidak akhlak ini. Ngawur oleh. Ini Gus, ya alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini ya. Gini saya kalau ini rada kecil Gus gila ngomong ya. Masih ngomong ten kiai kadang-kadang gak saenake gitu. Kiai jikang kula melok jikang. Nggih, bener niku, bener niku. Kalau ini begini ngeten Gus. Niki kan ada sesuatu yang fenomenal, ya viral, ya wis mbuh ya boleh ngarani terkait dengan bandengan. Iya. Mulai liputan YouTube sing nonton yo ewon, Nggih. ya misalkan ada pentas yang nonton yo mangewu-ngewu. Nah dari sini nih saya nggak melihat bandengan itu jelek enggak Gus ya. Ini namanya saya era Iya, era bandengan. era pandangan. Musimnya, tradisi, iya. Ya, otomatis kalau saya sama Gus ini kan yuk kapan nanti ono era Gus ya? Kapan gua ono era Kiai? Nah itu pernah Gus ya. Pernah ya saya jalannya silaturahim kalau salah satu ya, ulama ya. Nah, yang intinya ya jadi Gus, jadi Kiai, jadi ulama itu jangan terlalu eksklusif di era sekarang ya. Jangan sampai bandengan dulu mertamu wedi. Iya. Koyo-koyo wis beda alam. Iya. Kan Ada jarak, iya. salah kabeh lek Iya. seperti itu ya. Padahal uh, kita harus bisa mendekatkan gitu. Ya mungkin ya menurut saya ya kalau saya ngomong ya sekarang kayak Gus kayak apa para ulama juga harus malu kok kalah ya bandengan. Iya. Kan gitu Gus. Iya. Ya apa caranya golek tiga? Iya, memang begini, Pak. Gimana Gus? Kalau kita membahas bandengan saat ini memang sesuatu yang fenomenal. Begitu membeludak, begitu sporadis. Dan itu masyarakat bahagia loh di sana. Bahagia. Karena saya melihat di situ, kalau kita kupas tentang sejarah bandengan itu salah satu seni, salah satu budaya, warisan dari leluhur kita. Dulu bandengan ini pasti gandeng kalian kali pencak silat. Nah, itu satu paket. Karena di situ ada satu pesan yang ingin disampaikan. Bahwasanya termasuk bagian dari strategi untuk menjaga suatu wilayah. Nah, menunjukkan eksistensi diri untuk menjaga sebagai benteng. Nah, kala itu seperti itu. Namun seiringnya zaman kan akan geser, Pak. Musiknya akan di DJ, musiknya akan di terus banyak yang seperti itu. Saya nggak mengamati, nggak menjustifikasi masalah buruk dan jelek, karena kalau buruk dan jelek itu terlalu jauh, kan gini ya. Ada baik dalam terapan sosial budaya itu, ada baik, ada baik, ada benar, ada indah. Nah, baik, benar, ini kadang-kadang kurang jangkep. Kadang-kadang keindahan ini lebih penting daripada baik dan benar. Saya kasih contoh. Saya salaman dengan Pak Ari, silaturahmi. Itu adalah niat yang baik.
kita lakukan dengan benar. Satu contoh kita salaman. Nun sewu. Terjadi dua hal, baik dan benar. Tapi kalau aku melengos gini, sampai melengos rono, kira-kira indah enggak? Ya, nggak indah. Ketika tidak indah, maka baik dan benar itu tidak akan ada artinya. Jadi tiga hal ini harus sinkron. Sementara seni dimensinya adalah dimensi keindahan. Nah inilah yang membuat masyarakat kita tertarik. Lepas itu dari baik dan benar, masyarakat di situ merindukan yang namanya keindahan. Meskipun bentuknya seperti itu, dengan pro kontra, katanya bandengan gini kan. Oh, bagi saya enggak. Karena saya juga masuk di situ, dan tidak ada satupun di situ bandengan, baik bandengan, jaranan yang tidak berdoa, yang tidak menyebut nama Allah. Doanya itu begitu, Bari. Jadi doanya itu pasti kalimat tauhid disebut sholawat. Ini sesuatu yang luar biasa. Cuman karena itu tadi ada pergeseran dan orang-orang kita tidak mau mewarnai di situ, sehingga ya seperti itu. Makanya Gus, jadi kalau saya itu kan berpikirnya gini Gus ya, di saat dengan tadi melihat bandengan begitu sporadisnya ya, luar biasanya ya. Saya tuh pingin Gus ya, istilahnya itu apa ya? Ya bukannya mengalahkan ya, paling enggak kita tuh sebagai tokoh ulama, agama, itu akhirnya kan perlu di demo gitu. Biar nggak kalah gitu. Biar nggak kalah. Ya, ini Gus itu ojo gendeng ini sih misalnya. Ya. Ada di demo rek ngomongan Gus nggak kena gitu, ngomong akeh. Seperti itu. Kira-kira apa Gus? Wah ini nggak Gus sampean ngono Gus. Ya memang sekarang kan era digitalisasi. Ya. TikTok, YouTube, apapun. Jangan lihat, semua yang berbau kontroversi itu adalah pintu untuk komunikasi. Ya, betul. Harus ada gebrakan, harus ada ledakan yang viral di situ dulu, baru ditabayunkan, baru dijelaskan. Saya kira itu juga bagian dari strategi dakwah. Cuman harus tersusun, kalau enggak sepotong-potong ayam gitu. Era sekarang wah bisa netizen kita ini luar biasa, istilahnya nyocotnya itu luar biasa. Iya, jadi apa ya, di saat kita bicara masalah yang baik ya, katakan misalkan kita membahas masalah dalil, kita misalkan bahas masalah kitab, misalkan apa segala macam, itu penontonnya medwiti Gus, medwiti gitu loh. Makanya dari sini tuh misalkan kayak kita contoh kayak Gus Idam ya. Gus Idam itu kan waduh luar biasa kan. Nah, ngomongnya kan ya gitu, garangan. Nah dari situ seolah bahasa komunikasinya itu kan mengena. Ya. Nah, itu ingin katakan misalnya, ya bukan berarti apa berpikirnya negatif enggak ya, tapi yang jenengan sampaikan tadi memberikan suatu letupan, suatu ledakan. Sehingga nanti dari letupan tadi karena ada keteraturan ya. Jadi di saat orang Islam itu misalkan harus bertabayun ya kepada siapa daripada sampai suudon ya, soalnya suudon itu nggak boleh ya. Nah, mending bertabayun. Nah dari situ loh Gus ya, saya pernah ya ke salah satu ulama ya, nah, suruh bikin fatwa. Saya itu orangnya harus gini nih Gus ya, sekali-sekali tuh bikin fatwa itu yang membuat orang tuh menjadi bertanya-tanya gitu loh ya, membuat orang tuh penasaran gitu loh. Nah, sehingga dari yang bertanya-tanya, dari yang penasaran segala macam tadi, di saat mereka tadi misalkan mendapat hidayah kan bertabayun. Iya. Dari situ menurut saya itu tadi yang dengan katakan strategi ya dakwah ya, yang mungkin mengena itu supaya wong itu demo ya, dan yang dibawa aspirasinya itu akhirnya demo
Gus Ipul mulai stres saiki. Apa? Lah aku ku krungu dhewe. Ya. Gus Ipul ku ngomong ini. Gak duwe Gusti Allah. Gak duwe Gusti Allah jarene. Iki sesat iki. Nah, dari sini tadi kan masyarakat kan betul-betul apa ya? Teredukasi, termotivasi ya. Kok iso ngomong gak duwe Gusti Allah maksudnya. Kan gitu, Gus. Iya, iya. Nah, jadi dengan keingin tahuan mereka tadi, maksudnya Gusti Allah wis demoe. Setelah demo tadi, gampangnya yang demo tadi bagaimana? Seolah-olah kamu semua alhamdulillah ya masuk kok gedor-gedor pintuku ngono gak apa-apa aku. Ya, ono sing pecah aku tak tukokno kok. Ya. Tapi saya merespon bagus kedatangan Anda di sini. Sebagai orang muslim harus bertabayun. Misalnya ngoten. Ya. Maksudku gini loh guys. Nah, kira-kira model-model dakwah ini, model-model gendeng ini ya sing duwe usulan ini kira-kira ya apa? Saya kira bagus, tinggal kemasannya. Karena sehebat apapun produk, apalagi dakwah, sifatnya kan kita dai itu mengajak, dakwah itu dari kata dai itu mengajak untuk menuju kebaikan. Dan itu tidak akan lepas dari 3 hal, termasuk dari ya kalau boleh saya katakan itu tadi bahasa kerennya kan manajemen konflik. Kan gitu kan. Dari letupan itu manajemen konflik sehingga terjadi kacau dulu, ramai dulu, baru ditabayunkan. Nah kalau kita lihat era sekarang, itu yang dibutuhkan. Ya. Terjadinya pantengan, terjadinya apa, itu juga tidak lepas dari media, dari publikasi. Maka 3 hal yang saya sampaikan, publikasi, komunikasi, dan negosiasi, ini sangat penting. Begitu juga dengan dakwah sekarang, dengan masyarakat yang wah, yang universal, yang homogen, yang yang bagi di era digital ini, ya memang harus ada terobosan-terobosan seperti itu. Ya, kalau menurut saya mau gitu Gus ya. Mestinya harus seperti itu. Jadi harus balance lah ya. Jadi jangan sampai masyarakat itu apa mendapatkan informasi yang ya bukan menyesatkan sih ya. Di saat kita sebagai seorang muslim tadi menurut saya harus prihatin ya. Harus prihatin. Kenapa lebih banyak orang mendengar musik-musik bandengan ya. Dan lain sebagainya. Ini kembali lagi ini bandengan buat ojo demo aku. Aku kan ngomong-ngomong baik Gus iki ya. Maksud itu ya apa Gus ku akhirnya iso ditolak. Wis enake ngene lho warinya. Opo kok lebih payu bandengan daripada pengajian kan gitu lah. Enak kan gitu. Harus ada solusinya. Harus ada. Jadi kembali lagi ke tadi, Pak. Ketika kita bicara bandengan, kalau kita kupas dulu sedikit, di situ ada yang namanya seni. Seni ini levelnya level cinta, level mahabbah. Kan peraturan dulu, peraturan ditegakkan untuk mencapai kesadaran dilakukan secara kontinuitas, akan timbul akhlak dilakukan secara integritas yang tinggi, akan timbul mahabbah, cinta ini di atas cinta ini ikhlas, di atas ikhlas takwa. Nah step by step ini kalau kita lihat orang bandengan, kita lihat siklusnya, mereka datang tanpa dibayar, isu nebang, isu ngarit, gitu. Begitu ada musik tung, wah itu wes gopo wari. Dia tidak pernah memperhitungkan dapat uang atau tidak, ono sing ngelem atau tidak, ono sing bayar atau tidak. Dia datang dengan senang hati. Cobalah, ini kita adopsi. Rasa ini. Rasa itu ya. Kenapa kok sampai terjadi mahabbah, terjadi cinta? Andai kan rasa ini bisa ditransformasi ke sesuatu yang berbau religi, entah pengajian, entah
Banjar, entah apa, bisa merasakan yang dirasakan orang Bandengan itu. Saya kira ini akan luar biasa. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mencintai, kayak bahasa kasar kan bisa merasakan nikmatnya Bandengan itu, nikmatnya itu. Terus ini lagi ya, terkait dengan ini sudah mulai nggak tahu apa Ustadz siapa ya atau Gus siapa itu ya. Jadi namanya takmir masjid itu jangan bangga ya. Setiap minggu melaporkan apa hasilnya dari kaleng-kaleng hasil jadi sekian juta. Ya. Nah, saya tuh punya ini dari apa yang Jenengan sampaikan tadi, akhirnya saya punya pertanyaan. Ya apa sih istilahnya kita meramaikan masjid, mensejahterakan masjid dan sebagainya tadi ya. Esok duit-duit menurutku saumpamane ya. Masjid ya. Kamangane wajib hukumnya misalkan duit itu Bandengan Gus. Paling enggak duit grup Al Banjar. Iya. Jadi paling enggak ada perkusi segala macam peralatan segala macam Gus ya. Dan cek sound ya. Sehingga kegiatan Al Banjari yang tadi di saat misalkan sampai cek sound Gus ya, ditambah dong ya. Jadi bisa menggetarkan hati bukan hanya menggetarkan telinga. Iya. Jadi jangan terus masjid sudah bagus renovasi lagi ya. Dibikin lebih bagus lagi. Sementara istilah memakmurkan masjid jamaah semakin sedikit. Jadi menurut saya jangan sewu ya, kadang-kadang kita misalkan ya kebanyakan takmir masjid itu kan di sepuh-sepuh. Iya. Ya. Nah, di saat ini yang sepuh-sepuh ini nggak mau mentransformasi ya. Saya ini arek nom-nom ki babuan dengan kabeh kalau sing belum bisa lihat sama Kenyataannya masjid ini nyata. Bukan berarti orang Bandengan tuh dia nggak pintar ngaji banyak ngaji. Setelah Bandengan sholawatan juga banyak, setelah Bandengan itu kegiatan jamaah-jamaah itu juga tetap dilakukan kan Gus ya. Nah dari sinilah menurut saya di saat misalkan masjid itu kalau dapat anggaran itu kalau bisa ya untuk membeli kayak misalkan gambusan ya. Gambus kan ya bagus ya Gus ya. Tuh. Ya. Gambusan. Nah, bagaimana jamaah itu ini soalnya disunahkan itu kan misalkan di dalam gambusan tadi kan ada kayak jogetan yang menarik kayak munyer barang sing barang ono sing japen segala macam tarian sufi Banjari gitu ya. Iya ya yang gitu-gitu tuh ya ini gamanya untuk memakmurkan tadi ya. Di saat misalkan ada kegiatan itu kan saya perhatikan pasti juga banyak yang nonton gitu loh ya. Oh ternyata kegiatan kayak misalkan gambusan ya kayak japen ya itu ternyata asik juga ya. Apalagi dikasih dengan sound yang besar-besar tadi jadi suara perkusinya suara ininya misalnya suara ininya tepak gitu betul-betul menggetarkan hati dan selama ini kan dengan adanya cek sound kan zamannya wis bukan menggetarkan hati Gus ya, jantung sampai serontok kan gitu ya. Menggetarkan genteng juga ya. Nah, kapan itu saya mau ngomong sama Gus Yon ya. Di saat kita misalkan berada di lingkungan atau di kegiatan, katakan misalkan tadabur alam yang kita planning tanggal 28 April pemaisnya itu lagi April ya. Sekarang April kayak. Ya. Nah, dari situ di saat ya selama ini kita mendengarkan hingar-bingar yang seperti itu ya. Di saat kita mengikuti tadabbur alam tadi, misalkan kita berdialog dengan anak yatim. Ya. Le, kon selama ini duwe kepinginan di opo le? Ya Allah Pak, alhamdulillah Pak, aku tuh kepingin nang pantai. Iku ora keturutan Pak sampai bapakku mati.
Alhamdulillah saya aku seperti itu. Nah, kira-kira mau sing ngajak arek iki terus ikut kegiatan tadabbur menyenangkan tadi kira-kira ada pahala apa ora? Apa kira-kira apa betul-betul bisa menggetarkan hati nggak kira-kira bisa kejadian seperti ini loh Gus? Ya, bagus itu Pak, bagus itu Pak. Jadi apa ya, ke misalnya kan gini, premis dasarnya kan setiap orang yang paling baik itu adalah yang bermanfaat bagi sesama, apalagi sampai membuat bahagia anak yatim. Masalah caranya kan fleksibel, mau diajak tadabbur alam, tadabbur apa, mau hiburan apa, itu kalau kita bahas tentang anak yatim itu bagus itu. Artinya juga bagian dari strategi dakwah. Jadi untuk caranya misalkan tadabbur alam, terus tidak ke pantai, entah apa, itu cuma bagian dari alat strategi. Tapi Ya. substansinya bagaimana ada timbul rasa sayang kepada anak yatim. Iya, kalau kapan itu Pak Ian tuh cerita ke saya itu ya, sampai kayak mau nangis. Ya. Maksudnya apa? Di saat merasakan ya apa yang dirasakan oleh anak yatim tadi. Ya, bagaimana keturutan karpe. ya. Ya, bapak di sini urip itu gak nanganu ini. Wah, tahu kelakon Gus. Saya alhamdulillah Gus. Aku kelakon nang kene iku setelah bapak kan umur. Lah itu kan betul-betul menggetarkan. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Kalaupun saya mengajak satu orang anak yatim dan saya senangkan, ini kan menurut saya kan Itu ini pahala yang luar biasa. konsep menata hati. Ya. Ya. Jadi bagi mereka yang selama ini mungkin mencari kepuasan apapun nggak pernah bisa menggetarkan hati. Katakan wis sak seneng-senenge wong karaoke, sak seneng-senenge wong ini. Kalau menurut saya itu belum bisa menggetarkan hati. Tapi di saat itu tadi ya ikut kegiatan nggak tahu misalkan tadabbur alam atau misalkan ingin ngajak anak yatim wis buare 5 buare 10 buare loro misalnya diajak mangan-mangan semua enak segala macam ya. Saya kira ini kan sebuah konsep ya untuk menata hati. Cobalah mungkin bagi kamu semua yang di luar sana ya yang nggak pernah berpikir ya dalam kondisi yang bisa menggetarkan hati ini, coba ikuti itu. Ya. Coba sekali-kali anak yatim itu diajak makan-makan. Pastinya dia akan cerita. Ya. Nggak pernah kebayang makan sekali makan misalkan sampai 100.000 sampai 200.000. Nah dari sini loh Gus ya, saya ingin kegiatan tadabbur alam ini betul-betul kita viralkan. Jadi saya ingin ini sebagai media untuk menata hati bagi warga masyarakat yang selama ini nggak pernah berpikir masalah kepedulian kepada anak yatim. Ya. Kayaknya ini momen yang bagus kayaknya. Menurut jenengan gimana? Iya, jadi begini. Kembali ke misalkan masalah kesadaran hati. Memang tidak semua orang itu dititipi hal seperti itu. Betul. Saya kasih contoh ilustrasi begini. Ada orang jatuh di jalan. Objek yang sama. Apalagi hari raya gini kan harus hati-hati. Ada begitu orang jatuh, ada orang lewat. Apa itu? Orang kedua katanya nulung, tapi gak iso waktu nih. Orang ketiga baru terpanggil ingin nulung. Ada 3 objek di sana. Jadi memang dipilih gitu Pak. Makanya tadi saya bilang sebelum kesadaran ada peraturan dulu. Nah, peraturan ini bisa dibuat. Contoh, misalkan tadabbur alam ini dilakukan secara kontinu. Membuat aturan begini, akhirnya terjadi kontinuitas di situ, dari istiqomah. Maka ini akan
sampai pada level kesadaran. Nah, ketika sudah ada level kesadaran, sampai tersentuh hatinya, ada getaran, ada vibrasi seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan seseorang bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau kasar kan terjadi konektivitas rasa di situ. Nah, sebelum itu kita lakukan dulu secara kontinuitas. Ini sudah dilakukan oleh Gus Yon. Jalan aja terus. Karena setiap orang ketika pengalaman spiritual beda. Ada yang masih level di peraturan, mereka dijaga belum. Ada yang sudah terpanggil hatinya. Ada yang sudah level cinta, tak golane arek ati iki. Makanya sekarang kadang-kadang kan gitu Gus ya. Saya tidak bicara masalah kepekaan, kepedulian. Ada kaitannya dengan akhlak. Jadi di saat posisi sekarang ini saya juga sering ya, wis wajine pintar, wis sholat itu gamane wis koyo lima. Wis kate nglontok ae iki ngarep peset-peset ya. Tapi di saat kepekaan kepeduliannya, etikanya bermasyarakat ya, dalam menerapkan akhlak itu jauh. Nah itu loh kadang-kadang, makanya sekarang saya punya program ya, 1 RW 1 rumah YouTube tadi. Harapan saya ini menjadi sebuah implementasi bagaimana ulama ini harus paham multi level. Bagaimana kebaikan itu nanti kayak misalkan saya ya, saya dapat ijazah dari Gus Yon, ya, Pari, sampean ya, lek gelem memperbaiki sholat sampean, ya, sampean lakoni sholat itu seperti itu loh, ya, sunnah yang harus sampean lakukan seperti itu. Ini yang baru saya menemui Gus Yon, orangnya itu roto gendeng juga lah menurut saya. Engkau lah misalnya jangka 3 bulan nggak ada perubahan ekonomi, lebih baik balik ona Gus Yon, wis Gus Yon cangkem taek lho, sampai Gus Yon ngomong ngono Gus. Bapak tahu ngomong Gus Yon garansi ya. Ini menurut saya keren. Akhirnya saya betul-betul tersentuh Gus ya. Loh ini lo kiai keren. Soalnya apa? Allah itu tidak pembohong. Ya. Di saat memang kamu tuh taat kepada yang gaya uripmu itu kono gambane patuh taat perintahe. Ya njaluk apa ya dikae kita. Kan di situ Gus. Betul. Tapi ada satu penajaman ya. Penajaman itu mang wis mulai sampai gak berubah ya nasib. Balik onan Cak Yon iki. Ojo kok celuk Cak, ojo kok celuk Gus. Ya apa Yon? Cangkem mulu. Bapak gak cangkem mulu. Nah dari sini tadi akhirnya saya betul-betul ya itu tadi ya, di saat iya ya, soalnya saya baru menemukan ya orang seperti Gus Yon ini ya yang menurut saya unik, tapi betul-betul memang saya jalankan. Kalaupun 5 waktu itu ya kadang-kadang sih bolong ya, kalaupun sholat sunnah kadang-kadang ya sih anu ya, tapi saya rasakan ada nikmatnya di situ dan saya akhirnya yakin gitu loh bahwa Allah itu memang tidak pembohong, itu memang ya benar. Nah dari situ alhamdulillah saya menemukan kebaikan ya. Di saat kesadaran itu sudah muncul ya, terus kita ada kebaikan-kebaikan yang kita hubung-hubungkan ya. Alhamdulillah aku coba nggak kenal Gus Yon ya. Sing mobilku sing aku itu ku Honda Jazz saiki dadi odong-odong dari gini. Di saat aku guru ketemu Gus Yon, aku di Honda Jazz itu stres ya. Aku di Honda Jazz tapi bingung jan meniki ketimbangan ya apa. Honda Jazz itu cara wong katene nyater yo. Apa sing katene nyater kecilin deh. Bagaimana ketemu Gus Yon, lah ini salah satu aspek manfaatnya aku ketemu Gus Yon di rumah ya. Dengan saya punya kesadaran ya menjalankan apa yang sudah diijazahkan Gus Yon tadi, saya berusaha memperbaiki sholat segala macam ya, ada sedikit kebaikan kita korelasikan ya. Allah alhamdulillah benar ya.
Dari sinilah menurut saya Cahaya itu memberikan letupan seperti itu. Lek sampai kurang muka berubah, wes silok. Oh, jatuh aku. Keren. Keren. Nah dari yang begini-gini tadi, ini kan di saat misalkan sing ngrungokno kiai eksklusif, ya apa sih kusian kok ngomong cangkem ngomong ini bukan gitu. Iya. Loh, lah saya kira zaman koyo ngene. Ya. Di saat kita bicara yang halus-halus ya kalau misalkan lingkungan kita itu lulusan pondok pesantren semua, ya paham tentang akhlak semua. Ya yang dibutuhkan kepastian itu tadi. Hujan berani menggaranti ya, garansi. Ya itu tadi. Bertausiah lah tapi ada garansinya. Gitu. Saya kira itu ilmiah banget, Pak Adi. Iya. Ilmiah banget. Artinya kan premis dasarnya Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia. Orang yang mendekat dia akan diberi tanpa harus meminta. Dulunya seperti itu. Misalnya itu dilakukan dengan baik, dengan benar, dengan kekusukan, dengan ya yang terjadi seperti itu akan dicukupi. Apalagi bermanfaat bagi sesama. Cuman ini wilayahnya kan wilayah iman. Di atas keyakinan. Kalau yakin apa? Ada hitung-hitungannya kalau yakin. Kalau begini gini nanti jadinya gini itu yakin. Kalau iman percaya tanpa syarat. Nah, ketika percaya tanpa syarat. Jadi kalau itu dilakukan dengan keyakinan tanpa syarat akan menjadi iman dan buahnya akan seperti itu. Karena implementasi dari luar itu adalah terjadi dari dalamnya. Itu rasional banget. Cuman untuk menggaranti seperti itu ternyata nggak berani. Ulama-ulama dulu berani, Pak. Karena tahu ilmunya. Nah kita dengar dulu. Wis awakmu kerja betul banyak. Gitu. Sering kita dengar ulama gitu. Betul. Awakmu dekone wis. Itu sebenarnya ilmiah banget. Saya pernah pelajari itu. Ilmiah. Artinya bisa diilmiahkan. Saya kasih tahu begini. Ono wong nebang tebu. Jeragan tebu lah, Pak. Dia sudah ahli di situ. Dia melihat tebu ini 5 hektar, 10 hektar. Dia tidak perlu mengelilingi semua tebu. Lihat sana. Wes di Brangtor. Gak jauh-jauh dari tafsiran. Kenapa? Dia punya ilmunya. Nah, seperti itu. Lain kalau dia tidak paham tebu, wah ya ditimbang itu kesuwen hari. Ya seperti apa yang jenengan sampaikan tadi ya. Seperti kadang-kadang kan gini ya. Kadang-kadang banyak orang juga ya, akan ke Gus, ke Yai. Gus, Yai. Kalau ini sing cocok misalnya nopo satian nopo. Satian nopo, nyebut kayak nopo, kalau ya nopo kan. Nah, itu tadi di saat misalkan itu tadi di saat sudah ada muncul rasa kesadaran lagi. Insya Allah apa sih di daun Pak Yai tadi di saat memang itu kamu betul-betul pedomani dengan kesadaran apalagi dengan sebuah keikhlasan ya segala macam ya kan hasilnya kan akan didapat akan tembus dan itu yang ngasih itu Pak Yai yang seperti itu dia sudah waskita Pak. Dia sudah tahu ada ilham di sana ada istilahnya ya kadang-kadang gitu ngawur ya tepat kok yakin gitu loh. Cuman rata-rata kalau sudah level seperti itu dia bisa membaca tanda-tanda alam dan semua arahnya nanti tetap menuju pada Yang Maha Kuasa. Karena itu ada sebatas sarana, sebatas alat untuk bagaimana seorang itu tetap di jalurnya, di relnya, yaitu menuju Yang Maha Kuasa. Itu tujuan yang utama. Terus ada juga gini, aku tuh nabi ayu dari kok dodolan ini wis tak lakoni ya kenyataan pancet ae. Kalau kita menemukan yang begini-begini, terus di saat kita bicara nalar ya,
Di saat orang itu paham yang musik kudu diuji, orang itu sih harus melalui berproses ya segala macam. Ya. Karena kan eh, untuk mendapatkan satu pemahaman bahwa orang itu harus melalui proses ini kan karena kurang mendengar, kurang kurang ada apa ya, ya kurang ada waktu atau kurang ada momen ya. Makanya program saya dengan adanya rumah YouTube tadi, harapan saya itu kan begitu ya. Jadi kiai harus paham multi level, kalau bisa nanti semua ustadz ustadzah itu suruh bikin YouTube, seringlah bertausiah sehingga orang sering bahan. Akhirnya orang itu misalkan sambil tiduran itu ustadz itu ngomong apa sih sekali-sekali tak delok. Nah, kira-kira kemanfaatan dari program rumah YouTube yang arahnya itu salah satunya itu ke situ. Ya, di saat kita bicara bagaimana sih kita membenahi akhlak dengan metode teknologi informasi ini, menurut jenengan gimana? Ya itu bagus karena gini Mari. Sekarang orang Indonesia tidak ada yang tidak pegang HP. Nah, benar. Tidak ada yang nggak main TikTok. Tidak ada yang nggak main YouTube. Artinya media ini sudah menjadi mainstream. Kalau kita bisa mewarnai di situ, dai-dai atau apa, kan kita ketik aja lah, entah YouTube, entah apa, entah TikTok, entah apa. Kita tanya masalah apa. Kita baru buka. Harusnya yang muncul awal kan pengajian-pengajian. Cuman karena intensitasnya kurang. Nah, itulah. Nah, sehingga karena intensitasnya kurang. Makanya ya, saya kemarin itu apa ustadz ustadzah ya, waktu saya diskusi dengan beberapa ustadz tadi, beliaunya ini sepakat ya, semoga aja dari konten ini ya ini bisa dipahami secara positif ya. Jadi bikin YouTube itu orientasinya terus jangan monet, jangan ini segala macam ya. Kalau saya memang tidak mengarah ke sana ya. Jadi konsep saya bagaimana rumah YouTube masing-masing RW itu misalkan ada ya, terus kebetulan ada salah satu ustadz atau mungkin ustazah yang bertausiah. Nah, paling tidak lingkungan dengan gini, aku ingin ngurungokno ustadz ngomong apa sih? Nah, kan gitu Agus ya. Iya. Ya. Harapan saya tuh disitulah nanti akan mengenai. Iya. Ya. Jadi dengan ya otomatis ustadz ustazah kita harapkan kamu berada di lingkungan yang kayak apa? Ya. Sesuaikan dengan bahasa kaumnya. Sesuaikan dengan bahasa kaumnya. Ya. Sehingga dari situ ngomong apa sih tak, misalnya berturu-turu. Ini menurut saya ini yang mengena. Ya. Di saat dia betul-betul punya waktu ingin mendengarkan apa ustadz ustazah tadi misalkan bertausiah, ya dia sambil tiduran betul-betul didengarkan akhirnya. Iya ya, aku jadi wong kok tahu nyopong ya. Aku atasi wong yo orang ini dodol bakso sing satu ke pesawat yo akeh. Ya. Mengatasi aku sih koyo ngene kok dik sombong sih aku iki. Aku rumangsa iso tuku klambi anyar, tuku sepeda anyar kok iso sombong. Ini kan akan mengena Gus ya. Jadi bagaimana akhirnya kepekaan kepedulian itu betul-betul yang menjadi tanggung jawab yang harus kita kupas gitu loh ya. Sehingga ya Allah bener Ustaz kira bendino tak rasanya ayo Ustaz ya. Oh Ustaz jaluk apa undangan ngono ya jaluk diamplopi. Bareng tak ngono. Iya ya bener ya. Dan Gusti Allah itu wis aja menungso Gusti Allah gak seneng ngomong sombong. Nah dari sinilah harapan saya Gus ya. Jadi HP ini yang fasilitas dari Allah ini ya. Iya, betul. Harus dioptimalkan pemanfaatannya. Coba misalkan Allah itu tidak menciptakan langit dengan udara dan seisinya ini bisa dilewati frekuensi kan gak ono HP. Jadi gampangannya di sini Allah itu menciptakan ini wis mutakhir gitu.
Ya nun sewu, sampai aku tuh gini, ya. Dai medsos itu saya. Gitu. Ngomong akhirnya saya. Iya. Maksudnya apa? Di saat bagaimana dengan HP ini bisa mengajak orang masuk surga? Quran Pak Ari itu HP. Iya. Nah, dari sinilah ya yang ingin saya sampaikan ya. Di saat sekarang itu semua orang pegang HP. Ya, di saat terus HP ini misalkan kamu bertausiah, begitu buka pertama Ustadz kampung. Iya. Nah, ojo buka pertama ono bokeh. Nah, karena apa? Karena postingan bokeh lebih besar daripada postingan pertama. Akhirnya buka pertama yang keluar. Yang keluar itu. Nah, semoga jago ya ini saya masuk hari kucluk ya. Level mbek Gusti kucluke nemen aku. Mbek lek podo-podo ngene sik rada waras ya. Maksudnya apa? Ya saya pingin ini cara bahasa hantaman nang Gus. Iki taman wong kucluk iki kudu kuat mental. Ternyata wong kucluk ini juga memberikan satu ilustrasi, satu gambaran ya bahwa pada kondisi seperti sekarang ini kita harus bisa mengalahkan yang lagi viral, harus. Nah, disitulah saya sangat berharap. Jadi kemarin saya dengan para ustadz dan ustazah tadi ya, di saat bikin YouTube tadi, bahkan saya sampai bikin statement di situ. Pokoknya ustadz ustazah yang bikin YouTube, saya minta pemerintah supaya mempercayakan ustadz ustazah ini mengelola anggaran untuk mengentaskan kemiskinan. Nah ini Gus ya. Soalnya apa? Sekarang ini alah ganti presiden di pancet ya. Pas 12 pancet deh. Nah dari situlah saya pikir begini. Ya misalkan ustadz ustazah ya misalkan diserai anggaran bergulir ya, dana hibah atau apa dan sebagainya. Saya contohkan begini, misalkan ada pelaku usaha yang mau minjem dana bergulir, ya. Nah, ini mulai orang yang mau minjem tadi di konten tuh, ya. Misalkan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Pak saya penjual cilok Pak, katanya di sini ada dana bergulir yang untuk pelaku usaha. Oh ya ada. Ya saya mau pinjam berapa? Nah, ini dengan konten. Saya mau pinjam 2 juta. Oke. Terus kesanggupannya bayar. Saya ngangsur misalkan selama 2 tahun. Berarti per bulannya sekian. Nah terus sesuai dengan akad, saya mau nggak misalkan bagi hasil. Terus pokoknya 1 juta aku ngasih bagi hasil 50 Gus misal. Nah ini di konten. Nah setelah terjadi dialog seperti ini ya, nah Ustadz ini mendoakan ya Allah, ini ada tetangga saya, warga saya, usahanya jualan cilok misalnya, minjem 2 juta. Saya minta para netizen supaya mengaminkan. Semoga Bapak yang pinjam untuk jualan cilok ini ya, diberikan keberkahan, ya, diberikan kesehatan dan usahanya lancar ya Allah. Mohon diaminkan. Nah mungkin si peminjam tadi pertamanya ini kata ngemplang, iki aku ambek Ustadz ambek anu didongakno. Kayak gitu ya. Nah, dari sini kan akhirnya mungkin ini jalannya bisa lebih baik. Ya. Karena apa? Netizen diminta hanya mengaminkan. Dipublikasikan juga. Dipublikasikan juga. Ada sebuah transparansi di situ. Nah dari sinilah menurut saya akhirnya menambah beban moral kepada yang pinjam tadi. Ya. Di saat mereka memang mendapatkan hidayah, ya, akan terbangun akhlaknya.
ya Allah, aku ngkatene ngemplang. Ini mungkin momen yang harus saya rubah sekarang. Soalnya netizen mendoakan saya itu sukses. Menurut jenengan gimana, Gus? Ya, berarti itu masalah transparansi dan masalah moral. Karena ketika dipublikasikan, orang akan cenderung untuk jujur. Iya. Artinya mau tidak mau tadi itu kita paksa dia jujur dengan cara kita. Betul. Soalnya diketahui banyak orang, kami Banyak orang. Itu saya kira efektif itu, karena di samping juga menekan kejujuran tadi, penting juga tadi publikasi. Bahwasanya dana yang disalurkan itu betul-betul bermanfaat, kemudian didoakan oleh Indonesia. Jadi banyak hal yang dapat di situ. Dan kita juga bisa membantu. Yang kedua, yang dibantu bisa amanah, kan udah dipublikasikan. Mau tidak mau kan amanah. Jadi perubahan mindset. Perubahan mindset. Bagus itu. Dan memang ustadz, orang-orang ahli agama harus terlibat di masalah sosial. Jadi dia tidak cukup dengan ceramah sana sini, tidak cukup. Harus terlibat. Ini tanggung jawab pemerintah juga. Karena kalau kita bilang, Pak Ari, sebenarnya ustadz itu juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Loh, makanya saya itu kan begini, ustadz ya. Saya tahu ustadz ya. Kalau Benjamin nggak mengeluh, saya tahu ya. Kadang-kadang masyarakat itu anak itu nyantri nang kulo. Kadang-kadang yo ono sing belum bayar, ono sing ora. Ya. Kan gitu. Iya, bagi satu kampung seperti itu. Makanya dari situ harapan saya dengan adanya YouTube channel ini ya paling tidak akhirnya masyarakat itu ya aku nang ustadz itu minggu padahal sing mendasari anak saya punya akhlak. Iya. Kok aku gak duwe kepekaan sih? Sama kan itu kan akhirnya orang akan akhirnya kan kesana kan ya. Nah terus yang kedua, kenapa saya mengajak ustadz dan ustazah tadi agar pemerintah ini mempercayakan ya? Paling enggak ustadz ini parameter saya standarnya itu akhlaknya rapi. Punya modal kejujuran lah. Nah, masalah kejujuran. Ya. Nah, terus jangan mengejar, waduh masuk ustadz yo akeh sing preman. Ya lek ngono kan entek omong ilang ngono Agus, ya. Tapi kalau kita misalkan ada standarisasinya, ya. Kalau misalkan tingkat keberhasilan dari sukses program ini misalkan 70% kan bagus. Nah, itu bagus. Jadi sekarang yang lagi saya perjuangkan ya, yang saya lakukan itu seperti itu, Gus. Jadi agar masyarakat yang paling bawah tadi akhirnya tersentuh oleh program pemerintah tadi. Nah, akhirnya masyarakat ya oh alhamdulillah saya presiden saya di programnya melibatkan ustadz sampai ke masyarakat bawah ya. Enggak seperti yang sekarang ini oleh bantuan misalnya sekarang ini kita bicara real Gus ya. Misalnya ya saya orang pemerintah. Ya. Gus, temen gelem Gus. Tak kayak sapi. Iya. Ya. Maksudnya apa? Sapi ki regane 5 juta. Ya. Tapi saya minta ke imbeng. Regane 1 juta. Ini Gus yang real tuh seperti itu. Akhirnya kan gini, wis gak apa-apa lah timbangane Kak. Kan gitu. Iya. Nah, imbeng wis sampean dol ya terserah, sampean anu terserah wis selesai. Ini Gus. Ya. Jadi gampangannya orang-orang pemerintah itu ngajari orang bener. Ya. Itu sudah menjadi rahasia. Iya, makanya dari situ kan saya Gus ya. Saya ini orang pemerintah, Gus, saya itu mantan ASN. Makanya saya melihat yang seperti itu Gus ya. Saya 15 tahun berjuang itu pingin yo. Kapan sih ya wong iso berpikir tuh ya apa sih pegawai gue soro wis gak duwe swarga bisa. Ya. Sampai nun sewu ya. Sekarang tuh para ulama ya, para yai sampai anak udah pegawai. Loh, segitunya tuh loh, sekarang tuh loh seperti itu Gus. Makanya dari sini di saat saya ngomong masalah gini,
oh niku metu oh niku wah bla 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 bla. Emangnya gue pikirin lu ngomong begitu ya. Itu 15 tahun yang saya lakukan, saya ingin berubah menjadi. Makanya saya kesini jenengan yang masih muda kayak misalkan nanti dari teman-teman apa jenengan apa yang membawai pagar Nusa misalkan bagaimana misalkan setiap pagar Nusa ya itu punya manfaat buat orang lain dengan apa gawe YouTube channel misalkan Gus. Nah, kita umpamanya pagar Nusa sak Kabupaten Malang ini ada YouTube channel KB. Terus YouTube channel itu ternyata manfaatnya masyarakat bagus. Biasanya mereka tinggal bupati lah kayak gini. Kita bicara rasional Gus. ya. Ternyata teman-teman pagar Nusa itu menjadi pusat infobis. Jadi saya mengkati golek video shooting gas mancer gitu, kereta terus segala macam. Oh, saya kira boleh-boleh pagar Nusa. Misalnya seperti itu. Nah inilah yang sering saya himbaukan kayak misalkan ke komunitas OI, komunitas apalah saya itu komunitas bubu baca segala macam tadi saya pingin. Jadi kamu bikin komunitas ada kejelasan. Nah saya ingin saya bisa kejenengan. Jadi di saat nanti misalkan pagar Nusa itu misalkan teman-teman pagar Nusa tadi biar manfaat ke lingkungan lebih ini ya dari YouTube. Gaya YouTube gak repot, liputan tanpa edit. Maksudnya ada wong kegiatan apa wis liputan pokok aja wong adu sing kok liput. Ya. Wis ana wong tahlilan, ana wong yasinan, misale ana kerja bakti, ana wong duwe usaha liputan wis. Nah, seperti itu. Nah, sehingga orang yang punya usaha diliput kan seneng. Aduh, diliput aku pagar Nusa rek. Alhamdulillah saya usaha aku mari diliput berhasil. Akhirnya aku tak nyedek nang pagar Nusa. Oh, sih pagar Nusa. Kan gitu ya. Nah, akhirnya pagar Nusa dia lebih sampai rumongso berhasil setelah saya ini kan itu semata-mata bukan karena ini itu. Bentar break bentar ada ngamen ini. Duit 2.000 mau ngamen ya. Duit 2.000. Apa-apa yang Iya. Di saat itu tadi ya para ulama betul-betul bisa membangun komunikasi, bisa membangun ya, pada masyarakat. Terus jangan sampai masyarakat itu sampai ulama malah mengkotak-kotak ojo melo iku, ojo melo iku, ojo melo iku. Ya. Padahal ulama gak ngerti sini apa di sentimen ini tadi ya, tiap hari itu ternyata dia kegiatan agamanya itu kencang juga. Ya. Nah dari situlah besar harapan kami ya. Jadi jangan gampang apa ya mendoktrin atau apa misalkan apa ya menjustis ya seseorang kalau itu nggak benar. Itu menurut saya di saat kita bicara ukhuwah itu akhirnya kurang bisa memahami pemahaman ukhuwah. Ya mungkin itu Gus, saya minta closing statementnya Gus, wong gendeng ini apa Gus? Kira-kira dari apa yang saya sampaikan ini ngono nggak sih misalnya yang sampai nih wih sing jamet tuh omongannya Pak Hari jaget dan nang hati rek awal ditantang apa hari. Makanya Gus
Saya kira banyak sekali tadi yang kita bicarakan, tapi saya melihat tadi ke arah substansinya memang ada beberapa poin yang memang harus kita lakukan. Sama masalah bagaimana siar ini bisa lebih akurat, lebih bisa terpublikasi dengan baik untuk mensiarkan nilai-nilai agama. Selain nanti juga kita bahas masalah kesenian yang mana kayak pandangan kayak apa. Jadi orientasi kita bukan baik dan benar, itu adalah tradisi. Alangkah baiknya ahli agama juga ikut ke dalam mewarnai karena di situ masuk juga peninggalan-peninggalan dari Wali Songo. Kalau kita mau ngaji ke situ, yang saya katakan tadi tidak ada satu bantengan pun, satu jaranan pun doanya yang tidak melibatkan kalimat tauhid. Artinya di situ ada konektivitas untuk selalu menuju marang yang Maha Kuasa, menuju marang Gusti. Cuman karena ada ada rantai yang hilang sehingga kayak mereka bukan bagian dari kita. Pembahasan ayatin tadi masalah kepekaan sosial, gitu, sampai membahas itu. Memang begini Mas. Ada tugasnya masing-masing. Setiap orang itu harus menemukan tugasnya masing-masing. Di dalam diri manusia itu sudah ada perannya masing-masing. Nah, ketika komponen ini berjalan dengan porosnya, dengan tujuan yang sama ini saya maksud petunjuk yang sama untuk menuju pada kesejatian atau pada yang Maha Kuasa. Saya kira dialektikanya akan menjadi indah. Jadi bukan masalah ini baik, ini buruk, ini. Bagi saya tidak ada baik dan buruk. Karena baik dan buruk itu adalah kesepakatan. Sama juga baik dan buruk kan nama itu kan kesepakatan. Kalau satu dengan seperti orang jabat tangan tadi ya. Iya, aku jabat tangan tadi. 3 hal tadi kan terjadi dalam dialektika sosial. Baik, benar, indah. Kadang-kadang keindahan itu lebih penting dari baik dan benar. Diskusi hari ini enjoy sekali. Saya menikmatinya. Ya mungkin gitu ya apa yang bisa kita diskusikan ya. Jadi kesimpulannya Gus Ipul tadi ya bagaimana jadi seorang dai ya seorang dakwah itu punya terobosan-terobosan ya bisa mewarnai setiap segmen, bisa mewarnai setiap segmen yang ada di masyarakat karena itu bagian dari ukhuwah yang harus kita bangun ya. Sehingga pada kondisi yang seperti sekarang ini itu tadi menjadi sebuah tantangan kita untuk punya terobosan-terobosan. Jadi itu yang bisa kita informasikan bincang-bincang pagi ini dengan Gus Ipul ya. Akhir kata mohon maaf di saat ada kata-kata tuturi ini ya rada stres. Mohon izin Pak Yon ngapunten ya, saya sampai ngerasa disampaikan di konten ini ya. Tapi saya salut ya dengan Gus Yon punya keberanian yang luar biasa ya. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.